Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Ahyat Hidayat dari SMK Negeri 1 Pemalang. Kita akan mempelajari trigonometri berikutnya, yaitu menentukan panjang sisi segitiga jika diketahui sisi dan sudut yang lainnya. Tujuan pembelajaran kita adalah murid dapat melakukan prosedur penghitungan panjang sisi suatu segitiga siku-siku jika diketahui salah satu sisi dan besar sudutnya. Mengapa hal ini kita perlu pelajari? Karena nantinya kita dapat menentukan tinggi suatu bangunan atau tinggi pohon atau suatu benda tanpa harus kita menaiki bangunan tersebut atau mengukurnya dengan meteran. Oke, kita lanjut saja. Mengingatkan yang kemarin bahwa sinus itu adalah sisi di depan dibanding dengan sisi miringnya. Kemudian kosinus sisi samping dan sisi miring, tangen sisi depan dan sisi samping, atau bisa kita singkat demi, sami, dan desa. Contoh penerapan yang akan kita lakukan, langkah-langkahnya yang kita dapat tempuh adalah satu, menamai segitiga siku-siku, yaitu kita bisa menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Kalau sisi miring tentunya sudah terlihat bahwa sisi miring itu mesti ada dalam segitiga siku-siku. Yang kedua adalah menentukan perbandingan trigonometri yang sesuai. Apakah itu sisi depan dan miring, atau samping dan miring, atau sisi depan samping yang nanti diketahui. Yang ketiga, menggunakan atau menerapkan rumusnya. Kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan dengan rumus tersebut. Oke, siapkan kalkulator dan alat tulisnya. Mari kita mulai dengan contoh. Jika diberikan segitiga seperti ini, ada sudut 35 derajat, kemudian sisi depannya 15 cm, dan yang ditanyakan adalah sisi miring. Kemudian sisi samping atau adjacent-nya ini belum diketahui. Kenapa saya tuliskan opposite hypotenuse di sini? Untuk mengingatkan bahwa sisi depan disebut juga opposite dan sisi miring hypotenuse, dengan sisi samping adalah adjacent. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah menamai sisi-sisi segitiga tersebut, maka kita berikutnya adalah memilih perbandingan trigonometri. Apakah demi, sami, atau desa? Apakah sin, cos, atau tangen? Tentunya di sini yang diketahui adalah demi, maka yang kita pilih adalah sinus. Oke, kita lanjutkan. Sinus 35 itu sama dengan depan miring, maka di sini 15 per X, sehingga X sama dengan 15 per sin 35. Sin 35 dapat dari mana? Dapat dari tabel atau kalkulator yang bisa kita gunakan. Nah, yang keempat, perhitungannya seperti ini, 15 per sin 35, di sini kita dapatkan pembulatan dari sin 35 adalah 0,57. Setelah kita lakukan perhitungan, maka 15 dibagi 0,57 adalah 26,15. Untuk pembulatannya 2 angka di belakang koma. Bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan dengan soal latihan? Oke, di sini saya sampaikan soal latihan. Ada 2 segitiga. Yang nomor 1 sudutnya 32 derajat, yang nomor 2 adalah 42 derajat. Yang nomor 1 yang diketahui adalah 20 cm ini miring, terlihat kan? Miring. Kemudian X ini adalah sisi samping, maka miring dan samping atau samping dan miring sami. Maka kita gunakan untuk nomor 1 adalah, iya betul, kosinus. Kemudian yang nomor 2 yang diketahui adalah sudut 42 derajat, kemudian sisi yang di depan 16, dan yang ditanyakan adalah sisi yang samping. Maka
depan dan samping atau desa adalah tangen. Jadi yang nomor 1 kita dapat gunakan cos 32 dan yang nomor 2 adalah tangen 42. Silakan lakukan perhitungannya. Sambil melakukan perhitungan dapat Anda jeda video ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah Anda melakukan perhitungan, apakah hasilnya sama dengan ini? Untuk yang nomor 1 16,96 dan yang nomor 2 adalah 17,77. Selamat bagi yang sudah mengerjakan dan hasilnya sama. Ya. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, silakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian dari saya, salam dan bahagia selalu.